Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. PHRI minta proyek lift kaca di Nusa Penida dievaluasi secara menyeluruh. Setelah 23 tahun rusak parah, Jalan Bukti Tunjung Buleleng akhirnya diperbaiki. Edukasi dunia tanpa emisi. Pria Jerman mengendarai mobil listrik dari Jerman ke Bali. Penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA belakangan ini banyak menyerang warga, khususnya anak-anak. Di Karangasem jumlah penderita ISPA mencapai 3.400-an orang lebih. Cuaca buruk menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus ISPA di Karangasem. Peningkatan jumlah penderita ISPA terjadi sejak bulan Juli hingga Agustus, dan jumlahnya terus meningkat. Menurut Dinas Kesehatan Karangasem, dalam satu hari, pasien yang dirawat rata-rata 5-10 orang dan sebagian besar adalah anak-anak. Masyarakat diimbau waspada dan mendeteksi secara dini, khususnya balita dan anak-anak dengan imunisasi, sehingga terhindar dari virus dan bakteri penyebab ISPA. Setelah pencarian 2 hari, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gianyar bersama TNI Polri akhirnya menemukan mayat pemotor yang jatuh ke sungai Batu Dengdeng, Desa Mas Ubud, Gianyar. Saat itu salah seorang warga kebetulan sedang mencari kelapa di sekitar sungai dan melihat jasad korban mengambang sekitar 2 km dari lokasi kecelakaan di Desa Mas Ubud. Polisi langsung mengevakuasinya ke rumah sakit. Korban bernama Angki Aromeo Novi Wahyudi, berusia 55 tahun dan berasal dari Jakarta Utara. Akibat hujan deras yang melanda kawasan Gianyar, bangunan gudang di Ubud hari Minggu lalu ambruk tergerus longsor. Bangunan gudang ini milik salah satu bank di kawasan Ubud dan letaknya berada di sisi tebing sungai. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Ubud, tembok serta sebagian bangunan gudang yang menyimpan barang dan berkas milik bank ambrol dan tergerus ke dasar sungai. Kedalaman tebing diperkirakan mencapai 20 meter. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Pengadilan Negeri Bangli Selasa lalu menggelar sidang kasus pembunuhan terhadap Ikomang Alam Sutawan yang terjadi di Arena Sabung Ayam di Banjar Tabu, Desa Songan, Kintamani, Bangli. Dalam pledoinya, terdakwa Iwayan Luas alias Mangku Luas memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Mangku Luas dengan hukuman penjara 20 tahun berdasarkan pasal 338 KUHP pidana, yakni dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Iwayan Luas menikam Ikomang Alam Sutawan di Arena Sabung Ayam pada bulan Juni lalu karena tersinggung soal Arena Sabung Ayam. Puluhan hektar kebun cabai di Desa Sukawati Gianyar layu dan akhirnya mati. Daunnya seperti hangus terbakar dan buahnya busuk sebelum sempat dipanen. Akibat kejadian ini petani harus menanggung kerugian cukup besar. Tercatat sekitar 30 hektar tanaman cabai milik petani di Desa Sukawati hancur dan terbuang percuma. Gagalnya tanaman cabai yang ditanam diduga akibat cuaca tidak menentu, dari panas ekstrim dan hujan deras yang menyebabkan air menggenangi perkebunan cabai. Kerugian petani diperparah harga cabai yang sedang anjlok.
Jadi mengakhiri berita Bali hari ini, mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Navaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.